oleh pengurus diganti atau dirubah nama Masjid Agung ini menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama. Keraton namanya Keraton Beringin, Keraton Kuto Kecil atau Keraton Kuto Lamo, atau juga terkenal dengan Keraton Tengkuru karena letaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat masjid dimanapun Anda berada, senang sekali saya dan tim YMA TV kembali hadir dalam program acara Obama, obrolan asyik bersama Masjid Agung. Nah, kalau kemarin kita telah bersama dengan Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, kali ini kita bersama salah satu pengurus juga, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dan juga Imam di Masjid Agung Palembang. Sekaligus beliau Syekh Thoriko Samania. Nah, langsung saja beliau hadir di sebelah kanan saya, Ustadz Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Al-Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz ya, sehat. Baik. Jadi Ustadz Andi ini di kalangan Masjid Agung Palembang, beliau juga dikenal dengan ahli sejarah Kesultanan Palembang. Ustadz, boleh nih dikenalin ke teman-teman dan juga sahabat-sahabat masjid, latar belakang Ustadz nih, sampai juga Ustadz dikenal juga sebagai ahli sejarah Kesultanan Palembang. Seperti apa latar belakang Ustadz? Ya, sahabat-sahabat masjid yang budiman, jadi kalau masyarakat, terutama wong-wong kampung ya, kampung di sekitar Masjid Agung ini, saya ini dikenal dengan nama Andi. Kemana Andi katanya? Tapi kalau di kalangan akademik ya, kalangan akademik agak cukup unik. Pernah saya pada waktu ujian S1 skripsi itu pernah ditanya oleh penguji. Kata penguji itu, nama kamu ini siapa? Kemas Andi Syarifuddin. Kemasnya itu kan Palembang. Sedangkan Andi itu katanya dari Makassar ini, Bugis. Nah, jadi Palembang Bugis apa? Nah, begitu kan. Nah, jadi saya juga tidak menduga ditanya sedemikian. Jadi saya jawab ya. Jadi mengenai nama saya itu ya, nama waktu lahir Ngunting ini, nama Ngunting. Nah, itu namanya Kemas Syarifuddin. Syarifuddin. Jadi pada waktu masuk sekolah SD itu didaftarkan nama Syarifuddin kan. Nah, begitu diabsen oleh guru, satu-satu siswa itu di absen, Syarifuddin, nunjuk. Artinya ada tiga nama Syarifuddin itu. Sama namanya kan. Nah, supaya jangan keliru, maka ditambahnya dengan nama Andi. Jadi Andi Syarifuddin. Nah, Andi ini singkatan. Jadi orang tua dulu kan memberi nama Andi, terdiri dari 4 huruf, A, N, D, I. A itu anak, N itu nomor, D itu 2, I itu Ibrahim, nama orang tua kan. Jadi Andi anak nomor 2 Ibrahim. Nah, jadi itu, jadi sejarah nama. Jadi lengkaplah kalau di ijazah disebut Kemas Andi Syarifuddin. Nah, itu ceritanya itu kan. Nah, itu. Kalau latar belakangnya nih sampai juga Ustadz kan dikenal dengan ahli sejarah di Masjid Agung nih Pak Ustadz. Seperti apa nih kira-kira, gimana nih tanggapannya dari Ustadz sendiri nih dikenal seperti itu? Ya, itu kan kebenaran pada waktu saya mulai tertarik dengan sejarah itu ya. Pertama kali kuliah itulah di IAIN zaman itu ya, IAIN Raden Patah. Nah, saya tertarik karena ada kuliah-kuliah tentang sejarah peradaban kan. Nah, kebetulan saya itu menyimpan warisan ya, warisan dari wong tua-tua dulu, kakek nenek dulu ya, itu tentang manuskrip atau naskah tangan, naskah kuno tulisan tangan. Nah, itu banyak, itu jumlahnya ratusan. Yang saya juga temukan secara tidak terduga juga, karena pada waktu itu letaknya itu ada di bobongan rumah, di plafon nih.
Jadi rumah lama dulu kan ada langit-langit itu plafon itu kan, nah ditaruh ada di atap plafon rumah itu. Kenapa? Pada waktu itu zaman Belanda pada waktu itu. Ya. Nah, karena kita di zaman Belanda itu kan Belanda ini kan ingin merampas, merampas, kemudian diangkut dibawanya yang naskah-naskah kuno itu, sehingga keluarga tadi merasa ini harus diselamatkan. Ya, diselamatkan, maka ditaruhlah di suatu kotak atau peti. Peti itu diisi dengan manuskrip dan naskah kuno tadi di atas loteng tadi. Nah, kebetulan kamar saya itu letaknya di bawah loteng itu. Di bawah. Jadi saya waktu tidur-tiduran itu melihat ke atas, kenapa banyak buku tumpukan itu. Iya, langit-langit atau plafon itu agak cenderung melendot. Kalau bahasa Palembang itu melendot. Ada beban ya. Ada beban, kayak beban berat gitu kan. Kemudian saya lihat, ya, saya naik ke atas loteng itu, ternyata saya lihat, ada sebuah peti. Apa lihat saya peti? Oh, ini kitab-kitab atau naskah-naskah kuno, tulisan tangan. Nah, saya turunkan itu, kemudian saya turunkan, saya lihat, ternyata isinya memang itu terdiri dari pelajaran-pelajaran agama ya. Pelajaran agama seperti fikih, ya, tasawuf, hadis, tafsir, Al-Quran, tulisan tangan, dan sejarah. Nah, dari situlah saya mulai tertarik untuk mengkaji dan melestarikan naskah-naskah kuno peninggalan ulama-ulama Palembang. Nah, itu. Jadi itu ceritanya. Kalau dari ciri khas tulisannya, sebab yang kami dengar itu tulisannya itu berbeda dengan yang kita temukan di Arab. Apa tuh tulisannya Arab yang lainnya maksudnya itu? Ciri khas seperti apa? Identiknya? Ciri khas naskah yang ditulis oleh ulama-ulama Palembang itu menggunakan bahasa Arab Melayu. Jadi terjemah dari bahasa Arab, bahasa Arab betul. Nah, kemudian disalin dan diterjemahkan dalam huruf Arab Melayu. Tulisannya tulisan Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Nah, jadi sudah diterjemahkan menurut masa itu dengan menggunakan huruf Arab Melayu itu. Nah, itulah tadi salah satu ya teman-teman sahabat masjid, bagaimana saat ini Ustadz Andi dikenal sebagai sejarawan Kesultanan Palembang. Nah, berikutnya Ustadz, kalau tadi kita bahas manuskrip dan lain-lain dan juga latar belakang Ustadz, next kita bahas Masjid Agungnya Ustadz. Saat ini kan masyarakat kita ini Ustadz ya masih mengenal Masjid Agung itu dengan sebutan Masjid Agung Palembang Ustadz. Nah, tetapi kan kita sudah ganti nama saat ini kan menjadi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo. Nah, kira-kira nih Ustadz, yang menjadi alasan kok mengapa dibalik lagi menjadi nama tersebut? Nah, kira-kira ada alasan apa ini Ustadz dibalik pergantian nama itu Ustadz? Ya, kalau kita tinjau dari segi sejarah ya, yang berbasis manuskrip atau naskah. Salah satu yang naskah yang saya punya itu ada juga tentang sejarah Masjid Agung ini. Jadi kita ketahui bahwa Masjid Agung ini merupakan salah satu dari peninggalan zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ini masjid yang terakhir. Kalau yang terakhir berarti ada yang molo-molo, yang pertama misalnya. Ada itu. Nah, jadi ini tidak terlepas dari perkembangan sejarah perkembangan dari sejarah Kesultanan Palembang itu sendiri. Nah, jadi masjid yang pertama kali yang didirikan di Palembang ini itu terletak di Palembang Lamo. Palembang Lamo ini kalau misalnya satu hilir lokasinya tepatnya di kawasan Pusri Pupuk Sijaya itu. Itu dulunya ada keraton. Keratonnya itu namanya Keraton Kutogawang yang didirikan oleh Ki Gede Ingsuro di abad ke-16 di abad ke-16. Nah, sekaligus beliau mendirikan masjid di samping dari keraton tadi. Nah, akibat peperangan melawan Belanda, VOC pada zaman itu mengakibatkan keraton Kutogawang ini hangus terbakar, termasuklah masjidnya.
masjid. Kemudian rata dengan tanah itu terjadi peristiwa abad ke-17, tepatnya tahun 1658-59 itu terjadi perang dengan POC sehingga mengakibatkan keraton Kuto Gawang itu hangus, terbakar, dan Raja Palembang, Sultan Palembang pada saat itu Sido Inglejek itu kemudian hijrah ke Sakotigo. Dihijrah ke Sakotigo. Sehingga beliau wafat di sana sebagai pengganti daripada KGD atau Sido Inglejek ini, yaitu adiknya, itu Pangeran atau Kemas Hindi yang kemudian menjadi Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Nah, kemudian karena Kesultanan Palembang tidak punya masjid atau keraton lagi, atas inisiatif dari Sunan Abdurrahman, maka didirilah keraton baru dan masjidnya. Itulah terletak di Beringin Janggut. Itu sekarang tinggal namanya Jalan Beringin Janggut. Nah, itu dulunya lokasi keraton Palembang. Yang kedua yang dibangun oleh Sultan Abdurrahman Candiwala. Dan dibangun juga masjid yang dulu dikenal dengan Masjid Lamo. Masjid Lamo. Sekarang masih tinggal jalannya, Masjid Lamo. Masjid Lamo. Kenapa Masjid Lamo? Karena ada masjid yang baru. Nah, Masjid Agungnya itu didirikan jadi masjid baru. Nah, karena mengingat pertumbuhan masyarakat, umat Islam pada zaman itu semakin hari semakin bertambah, semakin banyak umat Islam, sehingga untuk masyarakat atau umat Islam beribadah di dalam masjid itu tidak bisa menampung lagi jumlah jemaah itu sekian banyak. Nah, sehingga oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo itu didirikanlah masjid baru. Itu yang dikenal Masjid Agung sekarang ini. Dan keratonnya juga. Keraton namanya Keraton Keraton Kuto Kecil atau Keraton Kuto Lamo. Atau juga terkenal dengan Keraton Tengkuru. Karena letaknya di tepian sungai Tengkuru. Dan posisi masjid itu berada di belakang keraton Tengkuru tadi. Nah, istilah Masjid Agung. Masjid Agung ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo pada tahun 1150 Hijriah. 1150 atau bersamaan dengan tahun 1738. Jadi sekarang ini umurnya hampir 3 abad, hampir 300 tahun yang lalu. Nah, karena masjid ini kan termasuk salah satu masjid yang terbesar pada waktu itu di Hindia Belanda ini, di abad ke-18 itu termasuk masjid yang megah lah, yang arsitekturnya memang unik dan menarik. Nah, sehingga masjid ini saking besar itu di sebelah masjid yang agung, yang besar, agung kan, ageng kalau bahasa Palembangnya ageng, jadi besar, agung. Jadi maka dinamakanlah Masjid Agung itu terutama di zaman Belanda, kolonial Belanda. Nah, itu disebut dengan Masjid Agung. Tapi kalau menurut naskah-naskah, di dalam naskah-naskah kuno, itu masjid itu disebut dengan Masjid Sultan Palembang. Nah, kemudian sekarang ini untuk kita melestarikan dan juga kita untuk menghargai jasa-jasa Sultan Palembang, pendiri masjid ini, kemudian oleh pengurus diganti atau dirubah nama Masjid Agung ini menjadi Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo. Sebab ini berdasarkan manuskrip namanya itu. Yang pendiri Masjid Agung ini dikenal dengan Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo. Nah, teman-teman, sahabat masjid yang mungkin kemarin bertanya-tanya tentang kenapa Masjid Agung dikembalikan lagi menjadi Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo,
itu sudah dijawab langsung oleh Ustadz Andi. Nah, tapi Ustadz menarik nih Ustadz, kan karena dari periode 1738 itu masih terjadi peperangan melawan VOC Belanda nih Ustadz. Kira-kira seperti apa nih Ustadz peran dari Kesultanan Palembang dan juga peran Masjid Agung Palembang dalam, atau tadi kita kembalikan ke Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayukramo, terkait dengan membantu kemerdekaan Indonesia nih Ustadz? Ya, fungsi masjid kan selain dari tempat pusat ibadah, ya, ibadah kita, tempat kita sholat, kita bermunajat, ya, dan lain sebagainya, memperingati hari besar Islam, nah, juga sebagai basis, ya, basis perjuangan pertahanan daripada kaum muslimin. Oleh karena itu, pada waktu terjadinya peperangan misalnya, perang Menteng yang dikenal tahun 1819 itu ya. Nah, Sultan menginstruksikan kepada seluruh masyarakat, warga dan para haji pada saat itu untuk melaksanakan, mengerjakan ritual di Masjid Agung. Ritual itu yang kita kenal dengan zikir rotib samad. Zikir rotib samad ini kan sekarang ini sudah menjadi tradisi, menjadi adat istiadat. Saking kentalnya ibadat ini sehingga menjadi adat, sudah menjadi tradisi. Kemudian diawali dengan zikir rotib samad itu sehingga menambah semangat kita untuk bela negara ya. Jihad ya. Semangat perang lah fisabilillah, sehingga pada saat itu peperangan itu dimenangkan oleh Kesultanan Palembang di tahun 1819 itu. Nah, jadi tentunya Masjid Agung sebagai basis kekuatan perjuangan atau basis keagamaan di Palembang ini, dengan hadirnya Masjid Agung ini, maka melahirkan para ulama-ulama pejuang. Sehingga Masjid Agung ini menjadi salah satu empat pusat kajian sastra Melayu, kajian Melayu, Islam Melayu di Nusantara setelah Aceh. Jadi pada waktu abad ke-18 ke-19 itu ada 4 pusat sebagai kajian nih, sebagai pusat kajian Melayu, sastra Melayu. Yang pertama di Aceh di abad ke-18, setelah Aceh mengalami kemunduran, kemudian pusat sastra itu beralih ke Palembang. Itu di abad ke-18, dari tahun 1750 sampai dengan hadirnya Masjid Agung tadi, sehingga melahirkan ulama-ulama itu. Nah, salah satunya ulama yang sangat berpengaruh, yang terkenal, yang go internasional, itu adalah peran daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Nah, kemudian pusat daripada kajian sastra Melayu itu kemudian beralih, setelah Palembang beralih ke Banjarmasin dan ke Padang. Nah, dengan adanya lahirnya para ulama-ulama besar Palembang, sehingga ulama-ulama Palembang ini mereka itu menuntut ilmu ke Timur Tengah, terutama di kota Mekah, kota Madinah, belajar kepada ulama-ulama besar pada saat itu, sehingga pada saat pulang beliau mensyiarkan, menyebarkan syiar Islam ini, dakwah Islam ini pertama di Masjid Agung, dan mengarang kitab-kitab yang penting, kitab-kitab karangan ulama Palembang, terutama Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Oleh karena itu pengaruh dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani di Palembang itu sangat mempunyai andil yang besar, terutama di Masjid Agung, terutama misalnya tentang wirid-wirid sholat yang diselenggarakan di Masjid Agung ini, peribadatannya itu terutama wirid sholat. Setelah badah sholat itu kan ada wirid panjang ada wirid pendek, terutama di sholat yang jahar, misalnya sholat maghrib, sholat subuh, nah itu dibacakan wiridnya, itu zikir yang lengkap, yang panjang. Nah, itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Somad
Al-Palembang nih, di dalam kitabnya itu Hidayatus Salikin. Itu terkenal itu kitab Hidayatus Salikin itu sampai sekarang itu dikaji dan masih dibaca di Majelis Taklim, terutama di Masjid Agung. Nah, dalam kitab Hidayatus Salikin itu sebutkan amaliyah bacaan wirid setelah sholat 5 waktu itu. Masuk dari awal astagfirullahaladzim istighfar sampai ya Latif. Ada kita baca kan? Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Nah, itu adalah ajaran dari Syekh Abdul Somad dengan langgam atau lagu iramanya begitulah sejak dari dulu itu. Sejak dari Syekh Abdul Somad sampai sekarang itu tidak kita robah. Kita tetap kita lestarikan wiridnya, bacaannya dan iramanya. Nah, itu. Jadi sudah menjadi ciri khas ya. Ciri khas wong Palembang. Walaupun amalan itu bukan punya wong Palembang baik, tapi sudah menjadi umat Islam. Di tempat-tempat lain juga sama. Pernah saya ke Kalimantan misalnya, ke Banjarmasin, sama wiridnya. Dari awal sampai akhir itu ada ya Latif, cuma ada variasi iramanya agak beda misalnya. Di Makassar misalnya sama juga anunya, wiridnya itu. Tapi yang kita di Palembang itu menjadi ada ciri khas ya, dari wong kita Palembang. Nah, jadi peran dan dari Masjid Agung dan para ulama itu memang cukup besar bagi syiar ya, dakwah Islamnya di Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Berarti salah satu kayak seperti tadi ada zikir Latif Saman Ustaz ya, terus juga ada wirid-wirid ba'da sholat. Kira-kira ada apa lagi yang menjadi ciri khas dan unik ya, keunikan dari masjid kita nih Ustaz? Ya. Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo sebagai peninggalan atau warisan Kesultanan Palembang Salam itu sudah sejak dari zaman Kesultanan itu sudah mempunyai visi dan misi, terutama tentang akidahnya. Kan di Palembang ini kan akidahnya akidah ahli sunnah wal jamaah aswaja, masuk pada tadi Masjid Agung. Nah, sedangkan menurut mazhab fikihnya itu bermazhabkan mazhab fikih Imam Syafi'i. Makanya di dalam peribadatan di Masjid Agung itu ada qunut, ada wirid dan lain sebagainya. Memang sejak dari dulu, dari wakaf dari Sultan Palembang dulu itulah yang diajarkan. Jadi sehingga itu menjadi yang harus kita jaga sebetulnya, sudah menjadi amaliyah bagi masyarakat wong Palembang dan jemaah di Masjid Agung ini. Jadi ada wiridnya, ada zikirnya. Zikir itu kena zikir rotib saman, dan juga pelaksanaan sholat Jumat misalnya kan. Agak beda itu pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung itu dan agak sedikit ada seremonialnya ya. Ada sedikit ada protokolnya itu. Karena zaman itu kan Sultan sebagai Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, beliau sendiri langsung memimpin jalannya ibadah sholat Jumat itu. Beliau menjadi khatib dan menjadi imam. Nah, sehingga diadakan atau secara resmi lah, sehingga secara Sultan itu kan dikawal. Nah, dikawal. Maka sampai sekarang itu masih kita lihat. Jadi khatib itu dikawal dengan bawa bendera kan? Bawa bendera dengan tongkatnya kan. Nah, itu sebagai ciri khas itu cukup unik gitu ya. Jadi kebiasaan atau tradisi yang ada di Kesultanan Palembang sampai sekarang kita pertahankan di Masjid Agung ini. Ada pengiring bendera atau ada ma'asyirolnya protokol ma'asyirol dan azan 2 kali misalnya, itu menjadi ciri khas itu pelaksanaan sholat Jumat. Ada lagi misalnya yang menjadi ciri khas kita ini sholat tarawih. Nah, sebentar lagi kan kita akan masuk bulan Ramadan. Itu tentunya kita sudah mempersiapkan untuk supaya kita dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman di masjid yang kita cintai ini. Nah, Masjid Agung ini sudah dari sejak dulu itu melaksanakan sholat tarawih itu
20 rakaat. Dan ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi sejak dulu memang sholat tarawih itu di Masjid Agung dikerjakan dengan 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Dan diselingi dengan bacaan-bacaan Bilal tadi. Yes, dengan bersolawat kan. Nah, itu sudah menjadi tradisi sejak dulu. Dan ayat yang dibaca juga itu dalam sebulan Ramadan itu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Tepat dalam satu malam itu imam itu membaca 1 juz satu malam. Ayat yang dibaca di dalam sholat tarawih itu kan. Jadi 30 hari 30 juz. Nah, itu. Jadi itu sudah menjadi ciri khas dari masjid yang kita cintai ini. Tapi sepertinya tadi ada yang ketinggalan ya, Ustaz. Tadi kalau sudah ada zikir, rotib-rotib, itu larinya ibaratnya ke spiritual kalau saya. Nah, kayaknya kita ada yang ketinggal itu tentang persilatan atau bela diri ini, Ustaz. Sebab kan kita dengar bahwasanya kita juga di Masjid Agung Palembang itu ada silat kentawa kan ya. Boleh diceritain ya, Ustaz, gimana nih, Ustaz? Ya, itu kan tidak lepas dari perangkat Kesultanan Palembang. Sebagai pasukan, laskar itu kan. Laskar, jihad, pasukan perang lah. Ya, sama sekali tentara, polisi, dan lain sebagainya. Nah, di zaman Kesultanan itu namanya laskar Kesultanan. Yang mempunyai keahlian khusus tentang bela diri, bela negara. Nah, pada zaman itu, masih banyak para pendekar-pendekar pada saat itu. Sehingga dari pendekar-pendekar inilah pencak silat itu diajarkan dan dilestarikan sampai sekarang. Jadi dari zaman Kesultanan Palembang itu, Sultan Palembang ini mempunyai kebiasaan selalu mengadakan acara-acara, terutama di hari-hari besar Islam, misalnya Maulid dan sebagainya. Dia mengadakan perlombaan. Perlombaan itu baik dari segi agama, membaca kitab misalnya, dan sebagainya. Juga ada keterampilan, ketangkasan, yaitu dengan bela diri, ketangkasan bela diri itu antar pemuda kan. Dan itu oleh Sultan itu diberikan hadiah-hadiah bingkisan yang menarik tentunya kan. Jadi oleh Sultan itu sudah diajarkan dan dilestarikan. Nah, zaman itu banyak terdapat pendekar guru besar, diantaranya misalnya Pangeran Ratu Purbaya. Pangeran Purbaya ini adalah anak dari Sultan Muhammad Mansur. Nah, beliau itu terkenal dengan ahli bela diri, pencak Palembang, pencak keraton, akhirnya menjadi pencak keraton Palembang asli. Nah, itu makanya di Palembang ini dikenal ada dua aliran pencak silat. Pertama yang dari keraton, dari keraton Palembang, itu namanya pencak Palembang atau pencak keraton. Itu yang khusus dipelajari oleh para sentono-sentono, para pangeran-pangeran, kemudian juga para bangsawan Palembang. Itu diajarkan pencak keraton tadi. Tidak sembarangan orang harus sembarangan ada harus menjadi lingkungan keraton atau wong Palembang. Sedangkan yang lain itu adalah dinamakan juga dengan kuntau. Dengan namanya mereka kuntau itu cak nama-nama dari sebelah sana iya, kuntau. Nah, memang itu mendapat pengaruh dari Cina. Kuntau itu artinya ilmu pukulan. Itu mempelajari bela diri. Nah, dari kuntau inilah yang sifatnya umum, yang dapat atau bisa dipelajari oleh masyarakat umum. Nah, itu jadi semuanya bisa belajar tentang bela diri kuntau itu, yang sampai sekarang gerakan jurusnya itu masih kita pelihara, tidak ditambahi, tidak dikurangi, macam itulah dari sejak dulu. Kita
melestarikan nih, melestarikan peninggalan tokoh-tokoh, para pendekar, para ulama zaman itu. Kita salah satu untuk meneruskan mata rantai sanad lah bagi kita ya, sanad keilmuan ulama-ulama Palembang. Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi kalau kita flashback tadi sudah berapa kali Ustaz menceritakan fakta-fakta terkait dengan sejarah asli dari masjid kita yang kita cintai ini. Next nih Ustaz, nah, berikutnya bagaimana nih Ustaz pandangan Ustaz nih terkait dari periode 1738 sampai kondisi-kondisi yang berdasarkan Ustaz temukan di manuskrip sampai dengan kondisi Masjid Agung yang saat ini kita lihat dengan sudah gagah dan juga ramai. Kira-kira seperti apa nih pandangan dari Ustadz? Atau mungkin ada perbedaan nih Ustadz? Atau mungkin juga ada yang hilang? Atau mungkin ada juga yang nambah? Ya, kira-kira seperti itu Ustadz. Tentunya dengan perkembangan zaman ya, dengan banyaknya umat Islam di Palembang, sehingga wajar kalau Masjid Agung zaman dulu ya, tidak dapat menampung lagi jumlah jemaah yang akan beribadah. Nah, oleh karena itu ada penambahan atau peluasan atau renovasi ya. Itu pertama kali itu di tahun 1897 itu. Di zamannya Pangeran Penghulu Nata Agamo Mustafa itu. Nah, pada masa itu diadakan perluasan Masjid Agung yang pertama. Itu berbentuk pelebaran sayap ya, sayap kanan kiri sama yang di belakang, jadi semacam letter U begitu ya. Itu paling tidak cuman sebesar 5 meter begitu kan, untuk menambah jumlah tempat ya untuk jemaah yang tidak kebagian yang di dalam tadi, sehingga masjid itu diperluas. Nah, itu tahun 1897. Ada lagi kemudian tahun 19-an ya, 1906 ya. Kemudian tahun 1952, tahun 1960 ada sekitar mungkin ada 6 kali itu ya, 6 kali pertambahan pelebaran perluasan Masjid Agung, sehingga yang terakhir itu diadakanlah renovasi besar-besaran, renovasi dan restorasi di tahun 1999 ya, sampai 2003 itu. Yang sekarang yang seperti yang kita lihat sekarang ini, masjid ini yang masjid ada yang penambahan ya. Nah, namun kita juga melestarikan, tetap mempertahankan, kita mengembalikan citra masjid yang lama. Makanya masjid yang lama itu kita tidak ganggu, tidak dirubah, cuman kita dibenahi saja yang rusak. Dan makanya konsepnya itu ya sebagai masjid yang memiliki nilai historis ya, yang memiliki nilai sejarah, sehingga itu wajar kalau itu masjid ini menjadi masjid cagar budaya yang perlu dilindungi. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kan kalau dulu karena banyak penambahan tadi, sehingga Masjid Agung yang lama itu yang sejak zaman Kesultanan itu terdinding. Kalau bahasa Palembang tidak kejingoan, tertekep dengan bangunan-bangunan penambahan itu yang baru. Nah, untuk kita mengembalikan citra Masjid Agung yang lama itu, sehingga dibongkar penambahan-penambahan yang lama itu, sehingga kita menjadikan Masjid Agung satu yang utuh ya, sejak berdirinya 300 tahun yang lalu itu kita tampilkan dan kita lestarikan. Nah, sehingga yang penambahan cuman di samping-sampingnya itu agak ada berjarak tidak menyatu dengan masjid yang utama tadi, untuk kita menjaga marwah dan citra dari masjid peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam itu sendiri. Jadi ceritanya itu Insya Allah tadi sudah hampir 30 menit nih teman-teman sahabat masjid, kita diskusi dan juga kita berbicara bersama dengan Ustadz Andi. Ustadz boleh diminum dulu sebentar Ustadz?
Baik Ustaz. Kalau tadi sudah flashback lagi ke sejarah dan lain-lain, kira-kira nih Ustaz, kalau dari pandangan Ustadz sebagai ahli sejarah Masjid Agung, Masjid Sultan, nih kira-kira nih apa yang pesan yang ingin sampai ke Ustadz kepada masyarakat Kota Palembang agar memang kita nih sama-sama jago masjid yang kita cintai ini. Apalagi masjid kita ini ada satu fakta menariknya yang pastinya masjid kita ini berada di titik nol Kota Palembang. Nah, itu menjadi kebanggaan kami juga Ustadz. Kadang kita nih, wah, titik nol di Kota Palembang di mana? Di Masjid Agung Palembang. Nah, itu kan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Palembang. Boleh Ustadz disampaikan Ustadz? Ya, jadi Masjid Agung ini sudah menjadi masjid yang bersejarah peninggalan. Ya. Jadi masjid yang tertua ini, masjid yang tertua di Sumatera Selatan. Bisa juga masjid tua juga di Nusantara, karena usianya sudah hampir 3 abad, 300 tahun. Nah, dari itu masjid ini kan mempunyai arsitektur yang unik, yang mempunyai ciri khas, ya. Mempunyai ciri khas lokal, bangunan ciri khas Palembang. Contohnya aja kan ini atapnya itu ya. Iya. Atapnya itu kan ada berundak ya. Ada 1, 2, 3, ada kejing bertingkat ya. Dan juga ada ornamen tanduk kambing, ujung-ujung gitu. Nah, runcingnya ada tak seperti tanduk kambing. Nah, itu maknanya itu, makna simbolisnya itu merupakan ciri khas ukiran atau ornamen ciri khas Palembang, budaya Palembang. Contohnya di rumah adat Dimas misalnya kan, rumah adat Dimas kan begitu kan, atapnya kan, atap Dimas mempunyai tanduk kambing. Itu salah satu ciri khas arsitektur adat Palembang. Begitu juga Masjid Agung ini. Okay. Itu syarat dengan makna simbolis, makna filosofinya itu. Itu kan kalau dari segi agama, kita kenalan bahwa syariat Islam itu ditopang dari 4 pilar agama yang kokoh, seperti syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Nah, begitu juga dilambangkan dalam Masjid Agung ini. Atap yang pertama itu, tingkat yang pertama itu melambangkan syariat. Syariat itu kan fikih sebagai pondasi dasar kita untuk beramal. Nah, jadi syariat. Kemudian untuk yang tingkat yang kedua, atap yang kedua itu melambangkan thariqah, tarikat, jalan untuk kita beribadah, mengenal kepada Allah Subhanahu. Kemudian atap yang ketiga, tharikat, hakikat. Hakikat dari syariat dan thariqah tadi. Kemudian yang puncak sekali sebagai mahkota itu adalah makrifat, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi itu sangat kaya dengan makna filosofis, makna daripada arsitektur dari Masjid Agung ini. Begitu juga tiang-tiang Masjid Agung misalnya kan, kita lihat kalau kita lihat di dalam itu ada 4 tiang pilar yang besar, soko gurunya ada 4 itu kan. Nah, itu melambangkan daripada 4 sahabat Nabi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan juga ditopang, dibantu dengan 12 tiang yang agak lebih kecil di sekelilingnya itu. Ada 12. Nah, itu juga melambangkan tentang hari tanggal kelahiran dari Rasulullah SAW. Jadi sangat syarat dengan makna simbolis ya. Kemudian ada mihrab, ada tempat pengimaman. Nah, itu semuanya itu dari sejak zaman Kesultanan Palembang dan Salam. Jadi bentuk asli daripada masjid itu kita pertahankan. Itu memang sengaja dibuat oleh Sultan itu melalui proses yang matang dan bahan-bahan yang pilihan. Misalnya kayunya aja, kayu yang tahan lama itu. Seperti kayu tembesu yang tahan lama, yang anti rapuh atau anti rayap, tembesu.
unglen misalnya, kayu unglen. Nah itu senyawa itu sampai ke dasarnya itu nggak ada sambungan itu tiangnya itu sampai ke atas. Hingga diharapkan masjid ini tetap kokoh berdiri sepanjang zaman. Karena itulah sudah beberapa kali diuji dalam apa itu? Dalam suatu peristiwa misalnya pernah pada saat gunung Krakatau meletus itu di 1883 itu seluruh dunia itu saking dahsyatnya letusan gunung Krakatau itu sehingga dunia ini diliputi atau tertutup dengan abunya. Abu dari letusan gunung Krakatau itu. Dan air bah, tsunami kalau kita sekarang ya, air bah, naik itu. Termasuklah ke Palembang. Kali kan ke Lampung ke Palembang itu. Jadi banjir, terendam. Termasuklah di Masjid Agung ini terendam dengan air tsunami itu. Nah, yang kita kagumnya itu ya, bekas air atau air bah tadi, tsunami itu tidak membekas. Tidak ada apa namanya, berdampak bagi bangunan Masjid Agung, saking itu kokohnya Masjid Agung itu sehingga masih berdiri. Juga pada saat waktu perang misalnya, peperangan itu kan karena kita ini letaknya di jantung kota kan, yang apa tadi? Titik nol kota Palembang. 0 kilometer. Berarti kita ada di jantung kota, di pusat kota Palembang. Tentunya itu Masjid Agung ini dapat akses ke Masjid Agung itu sangat mudah. Dari segala penjuru bisa mudah sampai ke Masjid Agung ini. Karena kalau zaman dulu ini akses untuk ke Masjid Agung ini tidak katik jalan lain selain jalan kaki, naik perahu. Karena mobil belum ada zaman itu kan. Nah, jadi makanya Masjid Agung ini dikelilingi oleh sungai-sungai seperti Sungai Tengkoru. Nah, Sungai Tengkoru sekarang sudah ditimbun menjadi jalan Sudirman. Dulu ini sungai untuk akses ke Masjid Agung. Ada lagi Jalan Kapuran. Itu ada Sungai Kapuran dulunya. Sekarang ditimbun menjadi Jalan Kapuran. Ya, jadi dikeliling ada lagi Sungai Kebenduku. Jadi masyarakat pada waktu itu yang datang dari jauh terutama di daerah-daerah misalnya, nah aksesnya itu menuju ke Masjid Agung melalui perairan sungai-sungai tadi, hingga sungai itu banyak sekali fungsinya pada saat itu. Selain untuk akses jalan juga untuk bersuci, mengambil air wudhu. Ambek Banyulu kalau bahasa Palembang dulu. Apa nak ambek Banyulu, nak diulu nian. Nah, karena diulu tuh banyunya masih jernih, masih bersih. Nah, jadi sehingga ambek Banyulu. Maksudnya ambek banyu air wudhu. Jadi dulu kan belum ada PAM, belum ada air bersih PAM ini kan. Jadi menggunakan sungai atau sungi. Dan juga dari sungai itu juga ada dibuat bak atau kambang kolam besar untuk mengambil air wudhu. Nah, sejak adanya masuknya air PAM sehingga kolam tadi ditimbun untuk perluasan masjid tadi. Jadi kita menggunakan air dari air PAM, air bersih melalui keran. Nah, teman-teman Obama, tadi sudah kita membahas sedikit tentang sejarah, sudah ada rotibnya, ada zikirnya, ada juga surat kuntau. Tapi menarik nih, saya ingin mengupas lebih dalam tentang Thariqah Samaniyah atau juga kita kenal dengan rotib Samaniyah, ya? Benar ya, Ustaz? Nah, boleh diceritain dulu, Ustaz. Nah, kira-kira seperti apa ini? Ya, jadi Ratib Saman ini adalah salah satu amalan yang terpenting di dalam Thariqah Samaniyah. Kita tahu bahwa Thariqah Samaniyah itu salah satu thariqah yang muktabaroh, yang diasaskan, yang didirikan oleh seorang waliullah, wali kutub, ulama besar di Madinatul Rasul, bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, atau dikenal dengan Syekh Muhammad Samman. Nah, kemudian melalui Syekh Muhammad Samman ini kan banyak mempunyai murid-murid. Nah, murid-murid yang terkenal
Di antaranya itu adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yang ulama besar dari Palembang. Kemudian beliau itu dijadikan khalifah, ya, dan memberi ijazah. Ada dua ulama sebetulnya yang mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Muhammad Saman, yaitu yang pertama Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yang kedua Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah. Nah, keduanya itu sama-sama berasal dari Palembang. Nah, melalui kedua orang inilah, ulama inilah, kemudian Rotib Saman masuk dan berkembangnya di Palembang, terutama di Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan-sultan Palembang itu mengamalkan Rotib Saman. Masyarakat Palembang juga begitu, sehingga Rotib Saman ini menjadi adat tradisi di Palembang. Selain ibadat, kan ibadah kan kita dalam bentuk ibadah itu kan, kita berzikirullah, melafazkan kalimat tauhid, kita bersalawat, berdoa, bertawasul, ya. Nah, itu adalah ibadat. Nah, saking kentalnya bangsa Islami itu sehingga ibadat menjadi adat di Palembang, sudah menjadi kebiasaan tradisi. Hingga kalau kita habis nganten kan, atau nganten kan, habis walimatul urus ya, nah, walimatul urus atau akad nikah, nah kita tutup selamatannya itu dengan membaca Rotib Saman. Atau juga kita menyelamati rumah baru atau pindah baru, itu selamatnya juga dengan zikir Rotib Saman. Atau juga kita membayar nazar, berniat ya misalnya, nah itu berzikir Rotib Saman. Jadi sehingga Rotib Saman itu sudah menjadi tradisi, adat istiadat di kota Palembang. Namun yang terpenting itu adalah ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sampai sekarang Rotib Saman ini masih dilestarikan melalui guru-guru kita. Jadi ada sanadnya, silsilah mata rantainya. Jadi dari Syekh Abdul Somad ini kemudian memberikan ijazah mengajarkan kepada muridnya. Salah satu muridnya itu Syekh Muhammad Aqib bin Hasanuddin. Nah, dari Syekh Muhammad Aqib itu memberikan ijazah atau mengajarkan kepada muridnya, yaitu Syekh Abdullah bin Ma'ruf. Atau juga muridnya yang lain, yaitu Sayyid Hashir. Nah, dari Sayyid Hashir ini kemudian memberikan ijazah kepada muridnya, yaitu Sayyid Abdurrahman atau Datuk Aman. Ya. Nah, dari Datuk Aman ini memberikan ijazah kepada Syekh Kiai Kemas Haji Umar 19. Nah, itulah Datuk Ana Yai. Ya. Nah, dari Yai ini kepada tua kita, terus sampailah ke anak, sampailah kita sekarang ini. Dan wiridnya masih kita baca di Masjid Agung itu ini. Setiap malam Kamis ba'da Isya. Jadi kita masih tetap merutinkan, mendawamkan amaliyah yang sudah menjadi bacaan atau wirid wong Palembang. Itu salah satunya adalah zikir Rotib Saman. Jadi sampai sekarang ini masih tetap kita lestarikan. Nah, itu. Nah, baik. Nah, sahabat-sahabat masjid, sudah hampir 40 menit lebih kita bersama Ustaz tadi. Ustaz, kita mau closing. Ustaz, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Palembang biar lebih cinta dengan masjid kita nih, Ustaz? Jadi marilah sahabat-sahabat masjid, mari kita syiarkan, mari kita lestarikan, mari kita ramaikan masjid kebanggaan kita ini, untuk kita beribadah di dalamnya, kemudian kita ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Agung ini, terutama ada kegiatan-kegiatan banyak kan di Masjid Agung. Selain tempat sholat, jadi sholat juga ada pendidikannya, cawisan pada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, pada subuhnya ada pendidikan formalnya di sekolah, misalnya. Nah itu, mari kita memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita akan senantiasa mendapat ridho, barokah
kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membentuk kepribadian kita keberadaan insan yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memakmurkan masjid, terutama masjid kebanggaan kita ini, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Nah, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sudah sekitar 40 menit lebih kita bersama di Obama, obrolan asik bersama Masjid Agung. Nah, teman-teman dari Obama, jangan lupa ikuti seluruh media sosial dari Masjid Agung Palembang, baik itu Facebook, TikTok, YouTube, dan juga Instagram kita. Jangan lupa di-follow, jangan lupa dipantengin. Dan juga jangan lupa nantikan episode berikutnya dengan narasumber dan juga pembahasan yang menarik dari kami, dari Obama, obrolan asik bersama Masjid Agung. Saya dan tim YMA TV mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.